Insyaallah, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa libaitihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Baik Bapak Ibu Saudara karena Allah, alhamdulillah di pagi ini Allah masih izinkan kita untuk menikmati subuhnya. Subuh itu bukan untuk Allah, untuk kita juga ya. Kita masuk ke bab yang keempat dari kitab Hada'iq, judulnya Mukhalafatun Nafs. Secara harfiah, mukhalafah berarti menyelisihi, berbeda, atau kalau bahasa yang lebih kasarnya melawan. Ya, itu disebut mukhalafah dari kata khalafa ya. Khalafa yukhalifu mukhalafah, menyelisihi. Jam segini enaknya tidur atau ngaji Pak, kata si nafs. Tapi kalau si ruh maunya apa? Ngaji. Karena ruhnya sudah mulai bercahaya, maka Bapak Saudara yang melakukan Allah tahan duduk di masjid. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jam 3, jam 4 itu senangnya tidur atau di atas sajadah? Tidur juga ya, sepakat semua ya. Berarti punya nafsu emang. Apa beda nafsu dengan nafsu? Nafsu dalam bahasa Indonesia identik dengan yang buruk. Adapun dalam bahasa Arab, nafs itu lebih umum. Maka ada 7 tingkatan nafs yang masyhur. Sebenarnya tingkatannya sudah ada tambahannya jadi 10. Tapi yang masyhur apa yang pertama? An-nafs al-ammarah bisu. Nafs jiwa ammarah. Ammarah itu bukan amarah. Apa arti ammarah? Mubalaghah dari kata amir, yang memerintah. Maka ammarah yang banyak memerintah, yang banyak menyuruh kepada bisu, kepada keburukan. Al-Imam Abu Bakar Ar-Razi mengatakan, apa aja yang dia suruh? Pertama, asyahwah, mengikuti nafsu rendah. Yang kedua, ghadab. Nah, yang suka marah-marah, marah ke pasangan, marah ke anak, marah ke tetangga, marah ke satpam, marah ke siapa lagi? Tapi sekarang orang tiba-tiba marah aja ya. Lampu merah rusak, yang dia marahin presiden. Nggak nyambung, Pak. Ya itu mau urusan lain lagi kan. Ada masalah apa yang dia salahin? Ya nggak nyambung. Jadi hari ini tuh yang penting marah aja. Nggak nyoblos, ya nggak nyoblos. Itu urusannya beda dengan masalah yang lain. Nah ini udah mulai panas lagi Pak. Jadi benar juga kata seorang politisi itu, Indonesia bukan hanya banjir air, tapi banjir pilpres. Nah, nanti kalau 2019 yang dibawa tema-tema agama, nggak tahu nanti 2024 mungkin digabungan semua kali Pak, Allahu a'lam ya. Agama jadi jualan politik. Wal kibr, sombong. Nah, kalau ada perasaan nih merasa lebih dikit aja dengan amal kita, berarti kita nafsu ammarah. Jadi nafsu ammarah itu bukan berarti orangnya maksiat terus, enggak.
mungkin dia sholat, tapi dalam batinnya itu ada perasaan sombong. Suka marah. Kalau dia seorang ustadz, maka majelis mimbar suci jadi nggak suci sama dia. Kenapa? Di mimbar dia menghardik orang. Ciri-cirinya. Dan kita menyaksikan beberapa tahun, di tahun-tahun politik itu mimbar jadi ajang marah-marah nggak? Ya, berarti udah sadar nih. Kalau nggak belum sadar-sadar juga tuh Pak. Wal hasad, iri dengki. Ciri-ciri orang iri itu, iri dengki apa? Tidak pernah senang dengan kesenangan orang, begitu aja. Sebabnya satu hal, berburuk sangka kepada Allah, mengira bahwa rezeki kita diambil sama orang. Itu hasad. Orang hasad itu kalau diam nggak masalah, tapi kalau dia sudah beraktivitas, maka dia menjadi hasud. Apa arti hasud? Suka menghasut orang. Itu menjadi bahasa Indonesia kan? Ya. Kalau orang hasud ini kok cuma sebatas komplek, yang rusak satu komplek. Kalau skalanya masjid, rusak satu masjid. Kalau skalanya kota, rusak satu kota. Tapi kalau skalanya provinsi negara, maka rusak satu negara. Jadi yang bikin krisuh di negeri ini, kacau, itu orang-orang hasud. Bawa jubah agama, bawa jubah politik, bawa kepentingan masyarakat, atas nama umat, atas nama bangsa, negara, tapi kemudian di dalamnya ternyata ada hasad. Nah, hati-hati nih ya. Ini yang paling repot tuh mengenalinya. Kalau dia bawa agama Pak, itu susah sekali mengenalinya, karena pakai ayat. Dibilang hasad, loh kok ada ayatnya, kok pakai dalil. Wal bukhul, bukhul, kebakhilan. Jadi bakhil itu bahasa Indonesia, diambil dari bahasa Arab. Orang bakhil itu kok bisa jadi bakhil? Karena dia beranggapan yang dia dapat itu miliknya. Ini, kita kalau usaha, semua yang kita dapat milik kita semua enggak? Enggak, maka wajib dikeluarkan 2,5%. Wajib itu Pak, itu wajibnya, sunatnya belum lagi. Kalau kita tidak keluarkan, maka dia akan keluar dengan cara yang lain. Kadang lewat sakit, kadang anak kita jatuh, pasti dia keluar. Itu cara Allah sudah. Ya. Gula masuk ke dalam badan. Yang ngolah siapa? Pankreas kan? Dia mesti dikeluarin. Keringat sama dia mesti dikeluarin. Nggak keluar, maka yang kena nanti yang lain. Yang penting dia ada aja. Itu cara tubuh kita menyesuaikan diri. Itu baru tubuh yang zahir. Baru tubuh yang zahir Pak. Apalagi rohani ini. Wal hirs, ya, keinginan atau obsesi yang tinggi. Waria, ujungnya ria. Nah, ini ciri-ciri orang punya an-nafs al-ammarah. Nah, kalau itu ada pada kita, pastikan, oh saya berarti baru nafs al-ammarah, suka marah-marah. Nggak usah tinggi-tinggi Pak, berarti kita di bawah aja deh gitu.